Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali malam ini pada sesi kedua kelas pranikah. Semoga setelah kita menyimak sesi satu, kita semakin memantapkan kembali diri kita untuk siap menikah. Dan di sesi kedua ini, rekan-rekan sekalian, kita menguatkan kembali fondasi kita untuk bagaimana ketika kita nanti memasuki jenjang pernikahan. Gitu ya. Mari kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya share screen ya, Kak. Bismillah. Silahkan menyiapkan tempat belajar yang nyaman, cemilan yang nyaman untuk dinikmati, sehingga kita bisa fokus meluangkan waktu kita malam hari ini untuk belajar bersama. Eh, Rekan-rekan sekalian, malam ini kita akan membahas tentang menentukan visi misi pernikahan. Kenapa sih menikah kok perlu menentukan visi misi? Kayak mau bikin perusahaan saja gitu ya. Kayak mau bikin sekolahan, kayak mau bikin organisasi. Nah, ya karena menikah sedahsyat itu ya. Menikah itu Allah sandingkan dengan perjanjian yang agung, yaitu Mitsakon Golizan. Mitsakon Golizan gitu ya. Yang itu hanya ada tiga di Al-Quran itu ya. Perjanjian Allah dengan para nabi, perjanjian Allah dengan Nabi Musa dan Bani Israel, dan yang ketiga adalah untuk prosesi agung yaitu pernikahan. Sebenarnya apa sih visi misi pernikahan itu begitu ya? Jadi ada sedikit kendala. Nah, saya ulangi Kak ya, mohon maaf. Ini tadi sempat ada kendala. Mengapa pernikahan memerlukan visi dan misi? Nah, visi pernikahan itu adalah kalau di Al-Quran disebutkan di Quran surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami yang
menjadi penyenang hati kami atau penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ada di Quran surat ke ke-25 ya, ayat ke-74, yaitu Quran surat Al-Furqan. Rekan-rekan sekalian, visi pernikahan itu semulia ini. Kita memohon kepada Allah dianugerahi pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun, penyejuk hati, dan di level tertingginya adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ini ya, susun dalam bentuk kalimat adalah bagaimana dari pernikahan itu bisa memperoleh pasangan dan keturunan yang solih, yang menyejukkan hati, yang dapat meningkatkan keimanan kita sehingga kita bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Bu Utami, lah gimana bisa dapat keturunan yang solih? Tentunya diawali dengan memilih pasangan yang solih. Kenapa? Ya karena walaupun iman tidak diturunkan ya rekan-rekan, tapi ini adalah bekal. Bagaimana pernikahan itu diawali dengan memilih pasangan yang solih dan mengharapkan keturunan yang solih pula. Yang dari situlah nanti kita bersama-sama dengan pasangan mengarungi samudra kehidupan bersama pasangan yang menunjukkan hati dan sama-sama berjuang untuk meningkatkan keimanan. Sehingga pada level tertingginya, rekan-rekan sekalian, keluarga kita, diri kita, dan anak-anak kita ini bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Sedahsyat itu pernikahan. Jadi, teman-teman sekalian, mari kita benar-benar mempersiapkan pernikahan ini dengan persiapan terbaik. Karena ini perjalanan panjang. Saya tanya nih, kalau rekan-rekan sekalian misalnya mau bepergian menggunakan kendaraan, misalnya menggunakan bis, dan perjalanan itu ditempuh dalam waktu misalnya 3 hari. Kira-kira rekan-rekan memilih bis yang seperti apa? Apakah syukur naik bis melanjutkan perjalanan? Tentu tidak kan ya. Karena apa? Karena kita akan berkendara menggunakan bis itu selama 3 hari. Tentunya apa? Kita pilih bis yang terbaik, kita pilih bis yang nyaman, yang memberikan pelayanan terbaik, sehingga selama 3 hari berkendara menggunakan bis itu, kita merasa nyaman dan selamat sampai tujuan. Itu contoh ringan ketika kita bepergian. Dan sebelum bepergian tadi, teman-teman, kita menyiapkan bekal yang cukup. Bagaimana selama perjalanan 3 hari tadi kita bisa melalui perjalanan itu dengan nyaman. Bekalnya disiapkan, peralatan apa saja yang harus dibawa, uang sakunya berapa, milih bis mana, bis dengan tarif berapa, dan tentunya dengan seabrek ini ya, eh, peralatan maupun perlengkapan yang kita perlu untuk berkendara selama 3 hari itu. Itu kalau bepergian ya teman-teman. Lah ini antum semua gitu ya, rekan-rekan semuanya ini akan mempersiapkan pernikahan yang seumur hidup. Artinya apa? Perlu persiapan yang jauh lebih matang. Karena apa? Medan yang akan kita lalui sangat menanjak, kadang menurun, liku-likunya luar biasa. Dan harapannya kan menikahnya sekali seumur hidup. Menjadi pada pasangan sehidup sesurga. Bukan sehidup semati ya. Karena episode kita tidak hanya berhenti ketika kita sudah meninggal. Tapi bagaimana kita menjadi pasangan yang sehidup sesurga, insya Allah. Ini ya rekan-rekan bagaimana pernikahan itu mempunyai visi besar. Kita mendapatkan pasangan yang solih, anak-anak yang solih, yang menyejukkan hati, menguatkan iman, dan bisa menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Visi itu target besar, target jangka panjang yang ingin kita raih. Dan perlu kita turunkan menjadi misi. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan visi pernikahan yang luar biasa tadi,
Kira-kira hal apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama tentunya meningkatkan kesolehan diri kita. Kenapa? Ya karena janji Allah gitu ya. Laki-laki yang solih untuk wanita yang solih, wanita yang solih untuk laki-laki yang solih. Maka kita tingkatkan keimanan kita dulu. Yang kedua, kita tingkatkan kedewasaan diri kita. Kenapa? Ya karena kita akan menjadi nahkoda kalau sebagai seorang suami ya, akan menjadi pilot. Yang perempuan sebagai istri akan menjadi co-pilot, akan menjadi asisten nahkoda, gitu ya. Jadi butuh kedewasaan. Karena apa? Banyak hal yang akan kita lalui bersama seumur hidup kita. Yang ketiga, teman-teman, meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Karena apa? Kita perlu melahirkan generasi yang solid, yang sehat, yang kuat. Maka dibutuhkan orang tua yang sehat secara fisik dan mental. Dan perlu dipersiapkan. Yang keempat adalah bagaimana meningkatkan kualitas akhlak kita. Dan yang terakhir, menyiapkan diri untuk siap terus belajar. Karena apa? Masya Allah ya. Bukan kayak di film-film itu ya. Film-film Pangeran dan Putri gitu ya. Menikah, terus habis itu bahagia selamanya. Ya kalau setelah menikah, meninggal, masuk surga ya mungkin bahagia selamanya ya. Tapi kan nggak seperti itu teman-teman ya. Setelah menikah itu adalah babak baru gerbang kehidupan yang harus kita lewati dengan segala liku-likunya. Yang pertama, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Misi yang pertama untuk menyelesaikan visi besar pernikahan kita itu adalah bagaimana masing-masing kita meningkatkan kesolehan diri kita. Ya kenapa? Ya karena kita juga ingin mendapatkan pasangan yang solih. Kata Ustadz begini, satu-satunya janji yang insya Allah pasti ditepati adalah janji Allah kepada hambanya. Jadi kita boleh ya, menggantungkan diri pada janji Allah itu sangat boleh. Kenapa? Nggak mungkin Allah ingkar janji. Allah berjanji bahwa laki-laki yang solih untuk wanita yang solihah, wanita yang solihah untuk laki-laki yang solih. Maka kita awali dari poin pertama ini. Yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang solih dan solihah. Kita telisik lagi bagaimana akidah kita. Akidah ini adalah keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana ketundukan, kepatuhan, keyakinan kita itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk. Yang wujud dari keimanan itu diaplikasikan dalam bentuk ibadah kita. Bagaimana syahadat kita tidak tercampuri dengan kesyirikan, gitu ya. Bagaimana sholat kita dengan kualitas sholat yang baik, bagaimana kita menutup aurat sesuai aturan Allah, bagaimana kita dalam keseharian kita itu mengikuti panduan dari Allah. Karena pada realitanya seluruh aspek kehidupan kita itu akan bernilai ibadah ketika kita mengikuti aturan-aturan Allah. Dan kesolehan diri itu tercermin dari akhlak kita. Akhlak itu adalah buah dari ibadah. Ketika ibadah kita bagus, maka akan tercermin dari akhlak kita sehari-hari. Gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama, ayo kita tingkatkan kualitas kesolihan diri kita. Dilihat dari apa? Bagaimana kita mengamalkan ajaran Islam dalam keseharian kita dan bagaimana apa ya buah dari ibadah yang kita lakukan itu tercermin dari akhlak kita sehari-hari. Yang kedua, misi yang kedua adalah teman-teman, bagaimana kita meningkatkan kualitas kedewasaan diri kita. Yang kalau dijelentrehkan kembali, dewasa itu artinya apa? Satu, dewasa itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas yang dia pilih, bertanggung jawab atas yang ia ucapkan, bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan. Kenapa kedewasaan ini sangat penting, Bu Tami gitu ya? Ya karena rekan-rekan akan memasuki
babak baru yang namanya pernikahan, di mana pernikahan itu adalah pelimpahan tanggung jawab, ya kan, dari seorang wanita, dari walinya yaitu ayahnya kepada seorang laki-laki, gitu ya. Itu untuk posisi suami, gitu ya. Jadi rekan-rekan gitu ya, mas-mas, ketika menikah itu berarti jenengan mengambil tanggung jawab perwalian dari seorang wanita dari ayahnya kepada dirimu sebagai suaminya. Jadi kedewasaan itu adalah bertanggung jawab atas pilihannya, atas perilakunya, gitu, dan segala yang dia lakukan. Yang kedua, dewasa itu memiliki kemampuan berpikir. Jadi nggak, kalau ngomong nggak asal ngejeplak, ya bahasa ininya. Kalau bertindak nggak asal gerusa-gerusu, tapi dia mempertimbangkan konsekuensi dari apapun yang dia lakukan. Mikir gitu ya. Kenapa? Ya memang Allah memberikan karunia kita untuk berpikir. Ya, kenapa harus berpikir? Ya karena semuanya dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat gitu ya. Dan yang ketiga, teman-teman, dewasa itu artinya dia mandiri. Ketika rekan-rekan sudah memasuki jenjang pernikahan itu artinya siap hidup dalam otoritas baru yang disebut keluarga. Begitu ya. Surganya istri di bawah ridho suaminya, bukan ke orang tuanya lagi. Ada otoritas kepemimpinan dari sang suami memimpin bahtera baru yang namanya keluarga. Dan yang keempat, teman-teman, kedewasaan itu adalah memiliki kecakapan finansial. Untuk mas-mas gitu ya. Ketika menikah itu, maka suami itu bertanggung jawab atas nafkah istri dan nanti keluarganya. Memiliki kecakapan untuk mampu memberikan nafkah. Sebagai istri berarti apa kecakapan finansialnya apa? Mampu mengelola nafkah yang diberikan oleh suami. Dan ini harus dipelajari bagaimana meningkatkan kedewasaan diri kita. Nggak hanya sekedar aku sudah umur misalnya 25 sudah kebelet menikah. Nah, untuk min dzalik gitu ya, menikahnya usia 25 terus cerai usia 26. Lah, kenapa? Ya karena tadi dengan alasan ketidakcocokan misalnya. Padahal ketika kita menikah, memang kita menikah dengan sosok yang sangat berbeda dengan diri kita. Dan ini perlu kedewasaan dalam hal tanggung jawab, memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi, mandiri mengambil keputusan. Begitu ya teman-teman, mari kita telisik lagi. Apakah sebagai pribadi kita sudah menjadi pribadi yang dewasa? Dewasa itu bukan patokan umur ya, bukan sudah berumur 30 maupun 33 misalnya. Ada loh gitu ya, sudah berumur tapi kekanak-kanakan. Dewasa itu pilihan. Kalau tua itu pasti. Gitu ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga ya, misi yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kenapa? Karena dari pernikahan tadi ada visi besar yang ingin kita capai. Selain pasangan solih dan solihah, yaitu keturunan yang solih dan solihah, yang menyejukkan pandangan, yang sama-sama berjuang dalam ketaatan, dan mampu menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Dan itu butuh kesehatan fisik dan mental yang luar biasa. Sehat fisik itu artinya gimana? Kondisi tubuhnya bebas dari penyakit, dari cedera, dan gangguan fisik lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan efektif. Dan ini perlu clear dijelaskan di awal. Jangan sampai misalnya, ya, ada kondisi kesehatan fisik yang tidak disampaikan dan ternyata ketika menikah baru ketahuan. Nah, ini kan juga tidak bagus. Jadi perlu kejujuran disampaikan bagaimana kondisi fisiknya. Kalau memang nggak berkenan ya sudah, tidak dilanjutkan proses itu. Kenapa? Menikah itu proses yang panjang. Jadi boleh memilih ya teman-teman. Kenapa? Mencari teman perjalanan yang sangat panjang.
Kita butuh tim yang kuat, yang kokoh. Sehat mental, memiliki kondisi mental yang seimbang, stabil, dan bebas dari gangguan mental seperti stres, kecemasan, depresi, dan lain-lain. Sehat mental juga mencakup kemampuan untuk mengelola emosi, memiliki hubungan baik dengan orang lain, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan baik. Jadi ini perlu clear ketika kita proses ta'aruf dengan calon suami atau calon istri kita. Bahkan pengalaman kami ketika ta'aruf gitu ya, kita memang menyebutkan gitu ya. Kita mengisi kurikulum ya data diri yang di situ menyebutkan bagaimana kondisi fisik kita, bagaimana kondisi keluarga kita, bagaimana kondisi kesehatan kita, bagaimana kondisi finansial gitu ya. Kenapa? Kita akan tadi ya melakukan perjalanan panjang. Jadi kita clear di depan bagaimana kita sama-sama tahu kondisi calon pasangan kita tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Loh, tapi kado saya kado cinta ya. Karena menikah tidak cukup sekedar cinta ya teman-teman. Cinta itu mungkin 4 tahun sudah luntur. Dan menikah juga tidak cukup karena hanya karena dia cantik atau ganteng. Karena kecantikan dan kegantengan itu akan cepat sirna gitu ya. Tapi bagaimana ketangguhan gitu ya. Bagaimana tanggung jawab yang itu akan senantiasa membuat kita semakin kagum dan hormat kepada pasangan kita. Begitu ya. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang, ayo kondisi fisiknya dijaga, kondisi mentalnya dijaga, pola makannya diatur. Karena apa? Kondisi fisik kita sangat dipengaruhi oleh pola makan kita. Nah, untuk menarik ya, sekarang banyak sekali di usia 40 tahun sudah mengalami penyakit degeneratif gitu ya. Penyakit yang Masya Allah ya perlu treatment yang sangat luar biasa. Harapannya kita memiliki fisik yang sehat, kuat sampai menemani anak cucu kita seperti itu. Dan juga memiliki kondisi mental yang sehat gitu ya. Dengan senantiasa berpikir positif gitu ya, asupan spiritual yang bagus, berkumpul dengan orang-orang yang juga memiliki pemikiran yang bagus seperti itu. Sehingga apa kita sehat fisik maupun mental. Berikutnya teman-teman adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas akhlak kita. Akhlak itu adalah buah dari iman. Jadi akhlak itu adalah buah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan karena keimanan kita kepada Allah. Akhlak yang terpuji itu adalah perilaku yang bersifat baik dan mulia. Contoh, jujur, bertanggung jawab atau amanah, sabar, syukur, tawaduk, rendah hati, empati, kasih sayang, toleransi, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Dan itu semua teman-teman, karakter-karakter ini tercermin dari hasil ibadah yang kita lakukan. Contoh, puasa. Puasa itu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang jujur, kan nggak pernah tahu ya misalnya siang kita di dalam kamar berbuka mokel gitu ya nggak tahu tak karena rata-rata ibadah dalam agama kita itu adalah mendidik kejujuran, mendidik bagaimana bersabar, bagaimana bertanggung jawab, berkasih sayang gitu ya. Ketika kita puasa kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang bisa jadi kelaparan seperti itu ya. Masya Allah. Dan akhlak inilah yang menumbuhkan cinta kita kepada pasangan kita. Kita respect gitu ya, kita hormat, dan akhlak inilah yang meningkatkan kualitas hidup dan juga kualitas hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini adalah pasangan kita. Jadi Mas Mbak, sesuai dengan hadis yang disampaikan Rasulullah gitu ya, ketika memilih pasangan maka pilihlah pasangan yang baik agamanya. Karena insya Allah ketika baik agamanya maka akan baik akhlaknya. Dan insya Allah kita akan mudah mencintai pasangan yang berakhlak terpuji. Nah, untuk misalnya pasangannya sangat ganteng, kaya raya, tapi dia sangat main tangan misalnya, sangat uh,
mudah memukul misalnya. Apakah rela jenengan mendapatkan pasangan seperti itu? Tentunya tidak, gitu ya. Maka bagaimana ketika nanti proses pengenalan atau proses ta'aruf itu benar-benar kita cari tahu sedetail mungkin bagaimana pasangan kita. Lewat siapa? Lewat orang-orang terdekatnya, lewat orang-orang yang kita percaya, yang memang benar-benar memberikan penilaian kepada calon kita secara objektif seperti itu. Bukan karena ditutup-tutupi. Kenapa? Masya Allah ya teman-teman. Saat ini di Indonesia itu kasus perceraian sangat tinggi. Bahkan kemarin sempat disebutkan ya, di daerah Depok ya. Seminggu itu bisa terjadi ratusan bahkan ya perceraian. Bahkan disebutkan begini, proses sidang perceraian itu jauh lebih cepat daripada proses sidang tilang kendaraan. Kenapa? Saking banyaknya antrian perceraian di Indonesia. Nanti dari semoga kita tidak Allah uji seperti itu dan Allah karuniakan kepada kita pasangan yang qurrata a'yun, bersama-sama berjuang dengan kita untuk kembali ke kampung halaman kita yaitu surganya Allah. Yang misi yang kelima adalah menyiapkan diri untuk siap terus belajar. Kenapa? Menikah itu adalah ibadah yang dimulai dari akad nikah dan harapannya berakhirnya adalah kembali sampai ke surganya Allah. Bahkan bukan berakhir ya. Harapannya ketika ke surganya Allah, kita itu juga nanti akan Allah izinkan kembali bersama dengan pasangan kita di surga. Jadi kan pengennya menikah sehidup sesurga. Oh, indah sekali gitu ya. Dan teman-teman, ketika menikah itu, setelah akad nikah itu, teman-teman masuk ke gerbang kehidupan baru. Dan bisa jadi setiap fase itu, setiap episode yang Allah sajikan itu penuh tantangan yang liku-liku, yang sangat berliku dan tantangannya luar biasa. Bagaimana tantangan kita mengenali pasangan kita, bagaimana komunikasi dengan pasangan, bagaimana dengan keluarga besarnya, dengan ibu mertua, dengan saudara ipar kita, gitu ya. Dan juga bagaimana menata kehidupan kita yang baru. Masya Allah ya, kita akan Allah satukan dengan seseorang yang sangat berbeda dengan kita, bisa jadi dengan latar belakang yang berbeda. Maka teman-teman, salah satu kuncinya untuk bisa mengarungi bahtera keluarga ini untuk mencapai visi pernikahan yang agung itu, salah satu kuncinya adalah bagaimana teman-teman siap terus belajar. Belajar bagaimana? Belajar berkomunikasi yang baik dengan pasangan, belajar tentang bagaimana tata kelola rumah tangga, belajar menyiapkan menu yang disukai pasangan, belajar bagaimana takzim kepada bapak ibu mertua kita, bagaimana menjalin relasi yang hangat dengan kakak ipar dan adik ipar gitu ya. Artinya banyak hal yang itu memang kita harus siap untuk belajar sehingga apa kita mampu memerankan setiap peran kita dengan peran terbaik. Begitu ya teman-teman. Dengan visi pernikahan yang agung tadi, mari kita siapkan diri kita untuk menyambutnya sehingga apa? Jenengan nanti Allah karuniakan tadi pasangan yang solih atau solihah, gitu ya. Dan Allah izinkan, gitu ya, Allah menitipkan amanah putra-putri yang solih solihah, yang itu menjadi penyejuk hati keluarga, sehingga apa peran kita bisa sampai ke titik menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Loh Bu, berarti boleh dong cek kesehatan sebelum menikah. Ya sangat dibolehkan, gitu kan ya. Artinya apa? Karena dari pernikahan itu juga kita menginginkan memiliki putra-putri gitu ya. Artinya boleh loh ngecek bagaimana tentang kondisi fisik gitu ya. Ya bukan kita yang ngecek ya, lewat ahlinya. Artinya bagaimana kesehatan pasangan itu juga menjadi prioritas utama selain tadi ya, kesolihan dan yang lainnya.
Nah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, semoga Allah memberkahi pernikahanmu, memberkahi atasmu dan menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Inilah doa agung yang disunahkan untuk dibacakan dalam pernikahan kita. Teman-teman, bismillah, mari siapkan kembali, tata kembali niat, siapkan diri teman-teman untuk menjemput perjanjian agung lewat pernikahan sesuai yang um, sesuai yang Allah tentukan untuk diri kita. Kenapa? Ya karena menikah itu sunnahnya Rasulullah, gitu ya. Ada aturan, ada pakem yang harus kita ikuti. Sehingga apa? Keberkahan itu Allah hadirkan. Bismillah, selamat menyimak, selamat berjuang untuk menggapai visi pernikahan agung yang endingnya kembali ke surganya Allah bersama-sama. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.